Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 365. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata skeleton cabang. Karena menurut kucing hitam, setelah larangan dibuka, orang-orang istana berkabut itu akan memberitahu semua kelompok kekuatan yang memasuki alam Yukuno. Jadi sekarang kita harus secepatnya kembali bergabung dengan kelompok tim Papiliun Pil. Kata Kincen. Sesaat Kincen memikirkan sebuah cara untuk masuk kembali ke tim Papiliun Pil. Setelah mendapat sebuah ide, Kincen kemudian mendesak Cakram Giok dan mencari titik lokasi keberadaan orang-orang dari Papiliun Pil. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Kincen menemukan keberadaan tim Papiliun Pil. Dari Cakram Giok, Kincen melihat tim Papiliun Pil sedang berada di sebuah lembah. Nampak aura-aura orang dari Papiliun Pil sudah meningkat. Para jenius juga banyak yang menerobos, seperti Ouyang Nana, Lingyi. Bahkan Yan Khatulistiwa dan Yemo juga telah menerobos ke ranah Martial Sovereign dan mengikuti Master Situ masuk ke kedalaman Yukuno. Tim Papiliun Pil nampak senang karena di perjalanan sebelumnya mereka banyak mendapatkan kristal darah. Hanya Lingyi dan Penatua Ling Yuanan yang memiliki wajah jelek karena kematian Ling Jun sebelumnya. Di saat itu tiba-tiba, boom, boom, boom. Di luar lembah di dekat mereka terdengar sebuah suara gemuruh. Ada yang bertarung. Ayo pergi untuk melihatnya, kata Master Situ. Dia dan lainnya langsung bergegas ke arah suara gemuruh itu. Setelah sampai mereka melihat seorang pemuda sedang bertarung dengan seekor binatang merah. Pemuda ini adalah Kincen. Terlihat Kincen sangat terluka, berlumuran darah dan sangat memalukan. Akan tetapi, walaupun Kincen sangat memalukan, setiap binatang itu akan melukainya dengan fatal. Dia akan dapat menghindar. Hei, itu adalah Kincen. Ternyata dia masih hidup. Binatang merah itu setara dengan ahli Martial Sovereign tahap tengah. Tidak menyangka Kincen bisa bertahan lama melawan binatang itu, kata orang-orang di Papiliun Pil. Melihat itu, Master Situ langsung melesat, mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam binatang merah itu. Binatang merah itu langsung hancur menyisakan kristal darah dan kristal darah itu pun jatuh ke tangannya. Di sisi lain, Kincen dengan buru-buru menelan pil obat. Setelah itu Kincen berkata dengan wajah senang, "Master Situ, mengapa kamu ada di sini?" Kincen kemudian melengkungkan tangan memberi hormat. Murid Kincen hormat kepada Master Situ. Di saat Master Situ akan berbicara, tiba-tiba, "Kincen, kamu ternyata masih hidup. Katakan di mana Paman Ling Jun?" teriak Lingyi. Dia langsung melesat dan berhenti di depan Kincen dengan marah. Kincen menatapnya dengan ekspresi heran. "Ling Jun adalah keluarga Lingmu. Aneh mengapa kamu menanyakannya padaku," kata Kincen. "Kamu jangan berkelit. Tuan Ling Jun sebelumnya mengikutimu dan sekarang dia tidak ada kabar. Bahkan token kehidupannya hancur. Apakah kamu yang telah membunuhnya?" Tiba-tiba Lingyi marah. Dia langsung meraung dan ingin memukul Kincen. Namun Kincen dengan mudah memblokirnya. "Kamu, mengapa kekuatanmu sudah meningkat lagi?" kata Lingyi. Dia tidak menyangka Kincen mampu menerobos dan meningkatkan kekuatannya dengan seorang diri. "Saya jenius, wajar kekuatan saya menerobos. Hanya seorang pecundang yang tidak mampu menerobos di alam Yukuno ini," kata Kincen. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah penindasan langsung menekan Kincen. Itu adalah Penatua Ling Yuanan. Dia langsung muncul di depan Kincen dengan wajah yang marah. Menghadapi tekanan ini, Kincen sebenarnya bisa bertahan. Namun karena Kincen ingin terlihat lemah, apalagi di depan Master Situ, akhirnya kaki Kincen gemetar dan pertahanannya akan segera runtuh. "Berhenti," kata Master Situ.
Benar saja, dia langsung memblokir penindasan yang dilepaskan Ling Yuanan. Seketika Ling Yuanan memiliki wajah yang jelek. Dia menatap Master Shitu dengan serius dan berkata, "Master Shitu, Ling Jun adalah keluarga Ling saya. Tolong Master Shitu untuk menyerahkan anak ini kepada saya, agar saya bisa menyiksanya agar dia mengatakan apa yang terjadi kepada Ling Jun dan alasan mengapa Ling Jun jatuh dan mati. Saya memiliki cara sendiri, kamu jangan sewenang-wenang di sini," kata Master Shitu. Kemudian Master Shitu menatap Qin-Chen. "Qin-Chen, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Master Shitu. "Master, pada saat Anda pergi, Ling Yi menyerang murid. Murid tidak memiliki pilihan lain selain melawan, dan dia dikalahkan oleh murid. Akan tetapi dia tidak terima. Dia menyuruh Ling Jun untuk membunuh murid. Untungnya waktu itu murid dapat melarikan diri dan selamat," kata Qin-Chen. Dia berkata sambil menyeka air mata, seolah-olah dia sangat tertindas. "Qin-Chen, kamu pembohong," kata Ling Yi. "Lalu apa yang terjadi kepada Ling Jun?" kata Master Shitu. Murid tidak tahu. Di saat itu murid sangat terpojok dan melarikan diri dengan panik dari kejaran Ling Jun. Untungnya murid dapat lolos lalu menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Dan murid sangat beruntung menemukan banyak kristal ruang, menerobos ranah Martial Sovereign. Lalu setelah itu murid bertemu dengan binatang aneh itu dan hampir saja jatuh. Untungnya sekarang murid bertemu dengan Master Shitu, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan sedih dan sangat meyakinkan. "Maksudmu, kamu tidak tahu mengapa Ling Jun mati?" kata Master Shitu. "Yah, benar." "Omong kosong, kamu hanya ahli setengah langkah Martial Sovereign waktu itu. Mengapa kamu bisa lolos dari pengejaran Tuang Ling Jun?" kata Ling Yi. Qin-Chen kemudian membalikan lagi. "Yah, saya adalah ahli setengah langkah waktu itu. Lalu bagaimana mungkin saya mampu membunuh Ling Jun?" kata Qin-Chen. "Yah, itu memang masuk akal." Semua orang percaya kepada kata-kata Qin-Chen. "Oke, jadi kematian Ling Jun tidak ada hubungannya dengan Qin-Chen," kata Master Shitu. "Tapi Master Shitu," kata Ling Yuanan, dia dan Ling Yi tetap sangat mencurigai Qin-Chen. Apakah kalian memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Qin-Chen terlibat? Jika tidak, lebih baik diamlah," kata Master Shitu. Ling Yuanan dan Ling Yi pun tidak bisa berkata-kata lagi. Qin-Chen akhirnya selamat dari tuduhan. Master Shitu kemudian memberikan kristal darah dari binatang yang dibunuh sebelumnya kepada Qin-Chen. Setelah itu mereka pun bubar. Sebelum pergi, mata Ling Yi dan Ling Yuanan menatap Qin-Chen dengan niat membunuh. "Chen Xiao, syukurlah kamu selamat," kata Yemo dan Yan Khatulistiwa. Dia mendekat ke sisi Qin-Chen. "Yah, untungnya saya cukup beruntung. Ngomong-ngomong, kalian juga telah memasuki ranah Martial Sovereign, tidak buruk," kata Qin-Chen. Kemudian Yan Khatulistiwa dan Yemo ingin memberikan satu dari kristal darah yang tersisa kepada Qin-Chen. Namun jelas Qin-Chen menolak. Faktanya sekarang di cincin penyimpanannya hampir ada selusin kristal darah, tapi sebelumnya dia tidak memiliki waktu untuk menyerapnya dan berpikir bahwa kristal darah itu tidak akan terlalu banyak berefek kepada tubuhnya. Di saat ketiganya sedang mengobrol, tiba-tiba Ouyang Nana datang ke hadapan Qin-Chen. "Saya tidak menyangka kamu masih hidup. Bakat bawaanmu ternyata sangat hebat. Tidak heran paman kedua memintaku untuk menjagamu," kata Ouyang Nana. "Apakah kamu datang sendiri kepadaku hanya untuk mengatakan ini?" kata Qin-Chen. "Aku di sini hanya ingin mengatakan, karena Ling Jun sekarang sudah mati, Ling Yi dan Ling Yuanan pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangmu. Jadi, jika kamu ingin tetap aman, ikutilah Master Shitu sebisa mungkin. Tapi, jika Master Shitu tidak ada, maka kamu bisa mengikutiku dan aku akan melindungimu agar tetap aman," kata Ouyang Nana. "Hahaha." Qin-Chen tiba-tiba tertawa. "Apa yang kamu tertawakan?" kata Ouyang Nana. "Ouyang Nana, mengapa kamu merubah sikapmu kepada aku? Apakah kamu mulai mengagumiku?" kata Qin-Chen, matanya memandang kecantikan Ouyang Nana.
Karena tidak dapat dipungkiri Ouyang Nana memiliki sosok yang anggun dan cantik. Tidak heran banyak jenius lelaki yang menginginkannya. "Kamu, bocah sialan!" Ouyang Nana mendengus dingin. Karena malu, dia pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu Qin Chen pergi ke sudut sisi lembah dan mulai menyerap kristal darah yang ia miliki. Setelah menyerap kristal darah itu, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Karena dengan menyerap kristal darah dari binatang sumber ini, kekuatannya benar-benar sedikit ditingkatkan. Pada awalnya, Qin Chen tidak buru-buru menyerap kristal darah ini karena Qin Chen berpikir bahwa kristal darah ini tidak akan banyak membantu kultivasinya. Awalnya Qin Chen tidak peduli, akan tetapi sekarang Qin Chen terkejut. "Tuan, apakah kamu sekarang tahu efek dari kristal darah binatang sumber ras iblis saya?" kata skeleton cabang. Melihat Qin Chen terkejut, dia langsung berkata. Beberapa waktu kemudian Qin Chen telah selesai menyerap semua kristal darah yang ia miliki. Setelah setengah hari, tim Papillon Pill bergegas maju ke kedalaman. Di bawah pimpinan Master Situ, tim Papillon Pill dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka berpencar mencari binatang sumber dan kristal ruang. Setiap hari mereka memburu kristal darah dan kristal ruang, lalu berkultivasi. Bagi mereka ini memang cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan, tapi bagi Qin Chen ini sangatlah lambat. Qin Chen mengerutkan kening. Kapan orang-orang itu berhasil memecahkan larangan? Kata Qin Chen. Dia terus menunggu, terus bergabung dengan kelompok Papillon Pill, terus berpura-pura lemah. Dan jika ada kesempatan, Qin Chen juga menggiring tim Papillon Pill ke arah tempat orang-orang istana berkabut. 2 bulan kemudian, sebuah raungan menggelegar bergema di langit. Dan di langit tiba-tiba sebuah retakan muncul. Setelah retakan itu pecah, terlihat di langit sebuah benua muncul. Apa itu? Mengapa ada sebuah benua di langit? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Qin Chen dan tim Papillon Pill, tim-tim kekuatan lainnya yang memasuki alam Yu kuno, tidak peduli jaraknya jauh ataupun dekat, semuanya dapat melihat benua ini. "Kalian semua ikuti aku, ayo pergi," kata Master Situ. Dia memimpin semua orang Papillon Pill untuk mendekat ke arah benua itu muncul. Di antara mereka, Qin Chen juga melesat pergi mengikuti Master Situ. Orang-orang istana berkabut dan orang-orang misterius berbaju hitam juga melihat benua yang tiba-tiba muncul di atasnya setelah mereka memecahkan larangan. Hongyan, Tianpei, dan murid-murid istana berkabut lainnya cukup bingung tentang benua apa yang muncul itu. Itu adalah benua inti di alam Yu kuno. Di benua ini kalian akan dapat dengan mudah memahami tentang hukum dan menerobos Martial Emperor, kata orang berbaju hitam. Alasan mengapa sangat sulit untuk menerobos ranah Martial Emperor adalah karena sangat sulit untuk memahami persepsi kekuatan hukum. Tapi di benua ini persepsi kekuatan hukum akan semakin jelas. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam benua itu? Kata Hongyan. Dia melihat tidak ada jalan untuk masuk ke dalam benua itu, seperti terhalang oleh 2 dunia. Hongyan, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, akan ada cara bagimu untuk masuk ke dalam benua itu. Tapi kami akan lebih dulu, kata orang berbaju hitam. Dia dan beberapa orang berbaju hitam lainnya mengeluarkan sebuah selip batu giok hitam dan meremasnya. Seketika mereka melompat tinggi dan langsung mendarat di benua itu. Sesaat kemudian tim dari kelompok kekuatan lain juga sampai di sana. Sekte Kabut Tersembunyi, Kidian, Keluarga Long, Sekte Setan Mati, Bloodland Holy Land, Sekte Hantu Surgawi, Keluarga Teng, Sekte Setan Ajaib, dan tim kekuatan besar lainnya juga sampai di sana satu persatu. Mereka semua melihat benua itu dengan terkejut dan juga melihat orang-orang istana berkabut. Sesaat kemudian kelompok tim Papillon Pill di bawah pemimpin Master Situ juga tiba di sana. Setelah tim Papillon Pill, tim dari Kekaisaran Xuanyuan juga telah sampai di sana. Hongyan, mengapa ada sebuah benua muncul di sini? Kata Gepeng. Setelah mengetahui bahwa tim istana berkabut yang pertama sampai di sini, dia langsung bertanya. "Kamu bertanya padaku, lalu aku bertanya kepada siapa? Aku juga tidak tahu,"
kata Hongyan. Yah, benua apa itu sebenarnya? Semua pemimpin tim kelompok kekuatan lainnya juga bertanya-tanya tentang benua apa itu. Kemunculan benua misterius seperti itu seharusnya selalu membawa manfaat. Hanya Qin Chen yang mengerutkan kening. Di mana orang-orang berbaju hitam itu? Mengapa saya tidak melihatnya? Kata Qin Chen. Bagaimana cara masuk ke dalam benua itu? Kata pemimpin tim Bloodline Holy Land. Dia bertanya kepada Hongyan. Saya tidak tahu. Jika saya tahu, mengapa saya harus menunggu di sini? Kata Hongyan. Kemudian semua orang mencari cara untuk bisa masuk ke dalam benua itu. Namun bagaimanapun mereka mencoba berbagai metode, tidak ada yang bisa memasuki benua itu. Di saat itu tiba-tiba sebuah pelangi 9 warna terbentang dari benua itu. Ada jalan pelangi. Mungkinkah itu jalan untuk memasuki benua itu? Semua orang terkejut, namun mereka senang. Aku akan mencobanya. Seorang ahli martial sovereign langsung naik ke jalan pelangi itu. Namun jalan pelangi itu seperti sangat licin, dan ahli martial sovereign itu pun jatuh ke tanah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.